Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kesempatan petang hari ini, di malam hari ini, di bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berada dalam suasana majlis ilmu dalam rangka mempelajari bagian-bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana diketahui dan dimaklumi bahwasanya di malam Kamis ini kita kita akan melanjutkan pembahasan dalam Kasyfus Syubhat, yaitu menyingkap syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang ditanamkan, diluncurkan oleh para penentang tauhid, mereka yang berada di barisan penolak atau menentang al-haq ataupun at-tauhid. Kitab ini sebagaimana dimaklumi ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di ucapan beliau atau di tulisan beliau, di mana beliau mengatakan wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi lam yub'ats nabiyyan bihadza at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'a kama qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jin yuha ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, bahwasanya tidaklah ada seorang nabi yang diutus, yang nabi tersebut membawa tauhid, membawa keyakinan yang benar, illa ja'ala lahu a'da'an, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk nabi tersebut ada musuh. Ada yang memusuhi, ada yang menentang, ada yang tidak senang, ada yang benci. Kama qala Allah Ta'ala, kemudian beliau berdalil dan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan, demikianlah kami menjadikan likulli nabiyyin, setiap nabi. Perhatikan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, demikianlah kami menjadikan setiap nabi. Dan ini bentuknya umum, tanpa kecuali, setiap nabi. Apa itu aduwan? Musuh. Musuhnya syayatinil insi wal jin,
musuhnya itu adalah dari golongan syaitan. Syaitan baik dia berupa ins, baik berupa manusia, wal jin, maupun dari golongan jin. Yang kerjanya mereka apa? Yuha ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yang musuh-musuh Nabi ini, musuh Nabi dan Rasul ini itu saling menghiasi ucapan-ucapan mereka dengan zukhrufal qawli ghurura, dengan ucapan-ucapan yang indah, ungkapan-ungkapan yang bagus, semata-mata ghurura, untuk menipu, untuk membuat manusia yang mengenal al-haq itu terlena dan kemudian tertipu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nabbaha al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-jumlah ala fa'idatin 'azimatin haitsu bayyana anna min hikmatillahi azza wa jalla annahu lam yub'ats nabiyan illa ja'ala lahu a'da'an minal insi wal jin. Nah, di bagian ini penulis rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita pelajaran yang sangat besar, yaitu bahwa termasuk di antara hikmah Allah, maksudnya Allah menjadikan itu sebagai ketetapan. Allah menjadikan hal tersebut sebagai sunnatullah, ketentuan dan ketetapan Allah yang berlaku untuk alam ini dan juga berlaku untuk manusia, yaitu ketika Nabi diutus oleh Allah, dibekali dengan tauhid, diperintahkan menyampaikan tauhid, maka dengan hikmah Allah menjadikan untuk mereka golongan-golongan yang memusuhi, kelompok-kelompok ataupun individu-individu yang membenci, menolak, menentang dan mengingkari, baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Wa dzalika anna wujudal aduwi yumahhisal haqqa wa yubayyinah. Sebab yang demikian itu, dengan adanya musuh itu untuk menguji kebenaran, untuk menguji kebenaran, untuk mengetes bahwa itu benar atau salah, dan juga untuk lebih menjelaskan antara kebenaran dengan kebatilan. Fa innahu kullama wajada al-mu'aridu quwiyat hujjatal akhar. Sebab semakin kuat adanya penentangan, adanya penolakan, maka akan semakin kokoh dan kuat argumentasi yang lainnya. Akan semakin kokoh dan kuat argumentasi yang lainnya. Wa hadzal ladzi ja'alahu Allah ta'ala lil anbiya'i ja'alahu aidan li atba'ihim. Fa kullu atba'il anbiya'i yahsulu lahum mithlu ma yahsulu lil anbiya'. Ini yang Allah jadikan untuk nabi, untuk setiap nabi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap pengikut nabi demikian. Maka siapapun dari kalangan pengikut nabi yang mengikuti ajaran nabi pasti akan memperoleh ujian, cobaan, permusuhan, penentangan, baik dari kalangan individu maupun dari golongan, kelompok, sebagaimana yang dialami oleh nabi yang mereka ikuti. Itu pasti. Dan itu termasuk sunnatullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang mengenal tauhid dengan baik dan benar, tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu menjadikan ibadah seluruhnya tanpa kecuali hanya ditujukan kepada Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi dan disembah, satu-satunya yang diagungkan, ditaati dengan pengagungan dan ketaatan yang mutlak,
menjadikan semua ibadahnya, baik yang kecil maupun yang besar, yang nampak ataupun tidak nampak, yang wajib maupun yang sunnat, semuanya diserahkan kepada Allah, ditujukan kepada Allah. Dan itulah tauhid yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Ini bisa dipastikan ada yang menentangnya. Ada yang menentangnya, ada yang tidak suka, ada yang membenci. Entah itu disebabkan bertolak belakang dengan kebiasaannya selama ini, atau mungkin bertolak belakang dengan apa yang ia ketahui, yang dia ilmui, atau juga ada kepentingan-kepentingan yang bersifat finansial di balik itu, sehingga dia menjadi golongan penentang, masuk dalam golongan penentang. Kalau tauhid yang banyak dikenal oleh manusia, yaitu Allah itu pencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, ini tidak ada yang menentang. Tidak ada yang menentang. Siapapun dari kalangan manusia, hatta Nasrani, Yahudi, semuanya yakin itu, bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, bahwasanya manusia ada yang menciptakan, ada yang memberikan rezeki, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Demikian pula keyakinan kaum musyrikin dalam jahiliyah. Kaum musyrikin tidak menentang Nabi. Nah, nanti Nabi SAW mendapatkan penentangan ketika mengajak kaum musyrikin menjadikan ibadah mereka itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, dan tidak menjadikan berhala itu sebagai perantara. Nah, di situ baru ada penentangan. Sebab kenapa? Kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang sudah turun temurun, mereka yakin Allah menciptakan, Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Tapi untuk sampai kepada Allah butuh perantara. Perantaranya apa? Berhala itu. Ini sudah menjadi suatu hal yang sangat lumrah di kalangan mereka. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, membawa keyakinan yang bertolak belakang dengan itu. Yang sejatinya memperbarui keyakinan mereka. Yakni, kalau memang kalian yakin Allah menciptakan, Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, maka tidak usah pakai perantara, tidak usah pakai wasilah, tidak usah pakai broker, langsung saja, langsung kepada Allah. Tidak perlu kepada berhala. Anda meminta sesuatu, minta kepada Allah. Anda minta keselamatan, minta kepada Allah. Minta dijauhkan dari bencana, musibah, langsung minta kepada Allah. Kalau di zaman kita ini tidak perlu Anda ke kuburan, tidak perlu Anda mendatangi guru spiritual, tidak perlu Anda mendatangi paranormal, langsung minta kepada Allah. Sebab itu esensi dan hakikatnya sama. Kalau di zaman jahiliyah mereka berhala, dan diyakini bahwasanya berhala tersebut, patung tersebut itu bisa menyampaikan hajat dan kebutuhan mereka kepada Allah. Kalau di zaman kita ini tidak ada yang mau menyembah berhala, tapi wujudnya beda, esensinya sama. Datang ke kuburan Kiai Fulan, Datuk Fulan, Syekh Fulan, minta di sana jodoh, minta rezeki, minta A, B, C sampai Z, sama saja. Memang dia masih berkeyakinan yang memberikan rezeki Allah, sama dengan kaum musyrikin, masih keyakinannya sama. Kaum muslimin yakin juga demikian. Tapi menjadikan kuburan wali tertentu, dengan dengan sebutan perjalanan spiritual, apa itu?
dengan istilah wisata religi dan seterusnya. Itu kan istilah-istilah yang dibuat manusia. Nah, butuh sesuatu tidak perlu ke sana. Tidak perlu ke sana, ngapain mesti ke sana? Nah, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid ini itulah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul semuanya tanpa kecuali. Kalau di zaman Rasulullah, di zaman para nabi sallallahu alaihi wasallam saja, pasti ada dari kaumnya yang menentang. Bahkan umumnya kaumnya menentang. Siapapun yang membaca dengan baik Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya Al-Qur'an yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu, pasti menyebutkan kebanyakan mereka menentang nabinya. Bukan karena nabinya itu orang kaya, bukan orang hebat, bukan pula disebabkan ini dan itu. Tidak, tapi ajakan nabinya kepada tauhid, itu penyebabnya. Kalau di zaman kita ini, kita menyampaikan keutamaan, kita menyampaikan ajakan kebaikan, tidak ada yang menentang itu, semuanya sepakat. Keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan zakat, keutamaan silaturahmi, keutamaan di masjid, dan keutamaan-keutamaan yang lain, pasti tidak ada yang menentang. Semuanya suka. Tapi coba kali sampaikan bahwasanya semua keutamaan-keutamaan itu tidak akan didapat kalau seseorang tidak mentauhidkan Allah dengan baik dan benar. Nah, di situ pasti ada yang menentang. Pasti ada yang menentang. Dan anehnya bin ajaib, yang menentang itu dari kalangan kaum muslimin sendiri, bukan kalangan kafir, dari kalangan kita sendiri. Iya. Dari kalangan kita sendiri yang menentang. Nah, padahal itulah hakikat ajaran Nabi dan Rasul. Itulah hakikat ajaran Nabi dan Rasul. Nah, di sini jemaah sekalian kita sudah paham. Semua Nabi dan Rasul Allah jadikan untuk mereka pasti ada musuh. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka. Sejauh mana mereka kokoh dan istiqomah di atas hal tersebut. Iya. Afwan. Qadarullah. Masyaallah. Baik. Demikian pula kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi dan Rasul tersebut. Siapapun yang mengikuti ajaran Nabi tersebut, siapapun yang mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan tauhid, pasti ada yang menentangnya. Pasti ada yang menentangnya. Itu sunnatullah. Itu pasti. Awalnya kita tidak mengenal tauhid. Kita jauh dari nilai-nilai tauhid. Lalu belajar agama Islam dengan baik dan benar. Ikut kajian-kajian sunnah. Belajar sedikit demi sedikit bagaimana mentauhidkan Allah dengan baik dan benar. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul gejolak. Apakah itu datang dari kalangan orang yang dekat dengan kita, dari kalangan keluarga, orang tua, kerabat, paman, bibi dan seterusnya. Kenapa? Sama tadi kasusnya. Sama dengan kaum musyrikin Quraisy tadi kasusnya. Nah, mereka tidak menyukai hal tersebut, tidak sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka. Nah, tidak sesuai dengan kebiasaan
dan tradisi mereka. Semakin kuat seseorang mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid dan mendakwahkan tauhid, maka semakin kuat, besar dan dahsyat pula penentangan yang akan muncul. Semakin besar, kuat dan dahsyat penentangan, penolakan dan kebencian yang ditujukan kepadanya. Kadang penolakan dan kebencian tersebut itu menempuh metode ringkas dengan langsung memvonis. Ini metode paling ringkas. Tidak mau menerangkan sisi-sisi di mana begininya, tidak, langsung divonis. Vonisnya apa? Itu Wahabi. Itu. Langsung divonis demikian. Ya, tanpa mengetahui dengan baik dan benar apa itu Wahabi. Ada apa di balik itu? Tidak, pokoknya asal ada yang mentauhidkan Allah, Wahabi itu. Itu kan langsung saja metode gampangan. Iya. Tapi dia tidak ingin divonis seperti itu. Coba kalau itu dibalik, iya, kalau ini Wahabi. Kalau Anda apa? Tidak mau dia divonis, tapi sebaliknya dia ingin memvonis orang lain. Dia ingin memvonis orang lain dengan vonis yang cepat, mudah dan menurut dia tepat. Tanpa ada argumentasi ilmiah, hujjah, dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu valid. Tidak. Atau vonis yang lebih dahsyat juga, itu aliran radikal. Atau itu kelompok teroris. Teroris itu yang begitu. Aku tidak mau pusing, langsung dicap ISIS itu. Langsung dicap itu ISIS. Nah dia sendiri ketika ditanya, tolong definisikan ISIS itu apa? Dia bingung, tidak tahu apa. Tolong didefinisikan, teroris itu apa? Kalau kembali kepada definisi yang mudah, teroris adalah mereka yang melakukan tindakan menakut-nakuti, menteror, menyakiti, membunuh, tanpa alasan yang dibenarkan. Itu definisinya. Anehnya, dia hanya tujukan itu kepada kaum muslimin saja. Adapun negara atau yang bukan muslim tapi juga melakukan tindakan terorisme, tidak dianggap teroris. Hanya kadang paling jauh dikatakan itu kejahatan internasional, bukan teroris. Tapi kalau kapan kaum muslimin yang melakukan itu, apalagi identik dengan penampilan yang khas, jenggotan dan seterusnya, langsung dicap teroris itu. Tapi coba kali, itu Yahudi sana yang senantiasa membombardir Palestina, pernah dicap teroris tidak? Tidak pernah. Hanya disebut paling jauh itu kejahatan internasional, kejahatan perang. Tidak pernah dicap teroris. Belum lagi di Myanmar yang menindas, membunuh, mengusir etnis Rohingya yang notabene mereka muslim, mengusir dari kampung halamannya. Apakah mereka disebut teroris? Tidak. Tapi coba dibalik, kalau kaum muslimin satu orang saja dari kalangan kaum muslimin yang melakukan tindakan teror, entah itu dengan keyakinan agamanya, dianggap itu bagian dari agama, atau karena kepentingan pribadi, langsung dicap teroris. Sedemikian parah, kita umat Islam itu disudutkan.
Olehnya jemaah sekalian, kalau kita kembali kepada nilai-nilai tauhid, itu hakikatnya adalah ujian. Itu hakikatnya adalah ujian untuk melihat apakah kita ini bisa istiqomah enggak? Bisa enggak kita seperti para nabi dan rasul? Nah, dan di dalam Al-Qur'an Allah sudah terangkan dengan gamblang. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins. Nah, yuha ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Pasti kami jadikan bagi setiap nabi dan rasul itu musuh dari kalangan jin dan manusia. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Musuh dari kalangan mereka yang berdosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah bagi kalian itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk dan yang menjadi penolong. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa inna haula'il mujrimin ya'taduna 'ala ar-rusul wa atba'ihim wa 'ala ma ja'u bihi bi amrayni. Mereka para pendosa tersebut melakukan ucapan atau tindakan yang melampaui batas atas semua rasul dan para pengikutnya, dan apa yang dibawa oleh rasul dan para pengikutnya tersebut dengan dua perkara, dengan dua hal, yaitu apa? Pertama, at-tashkik, menanamkan keraguan-keraguan di tubuh kaum muslimin terhadap tauhid atau mungkin terhadap ajaran yang lainnya yang dibawa oleh Nabi dan Rasul dan para pengikutnya. Dan yang kedua, mereka menanamkan al-udwan, permusuhan. Mereka menanamkan permusuhan. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, amma tashkik faqala Allah Ta'ala fi muqabalatihi wa kafa bi rabbika hadiyan liman arada an yudhillahu a'da'ul anbiya. Adapun mereka yang menanamkan keraguan terhadap kaum muslimin, maka menghadapinya cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bi rabbika hadiyan. Dan cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan hidayah atau yang memberikan petunjuk. Nah, kemudian wa ammal udwan faqala Allah Ta'ala fi muqabalatihi wa nasira liman arada ayyarda'ahu a'da'al anbiya. Adapun mereka yang menanamkan permusuhan, cukup dihadapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa nasira, yakni Allah yang akan menolong siapapun yang memusuhi Rasul Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi Allah. Siapapun yang memusuhi ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul, para pengikutnya, dengan catatan mereka istiqomah di atas hal tersebut. Mereka kokoh, tetap, tegar di atas ajaran-ajaran tauhid, nilai-nilai tauhid, Allah akan menolong. Kata beliau rahimahullah, falillahi ta'ala yahdi rusul wa atba'ihim wa yansuruhum ala a'dahihim walau kanu min aqwal a'da. Maka Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan petunjuk kepada setiap rasul dan juga para pengikutnya, di samping itu memberikan pertolongan kepada mereka atas musuh-musuh mereka, meskipun musuh-musuh mereka adalah musuh yang paling terkuat. Meskipun musuh-musuh mereka adalah musuh yang paling terkuat, fa'alaina alla nai'as likasratil a'da. Oleh karena itulah jangan pernah kita putus asa disebabkan banyaknya musuh yang menentang.
Jangan pernah kita putus asa disebabkan banyaknya musuh yang menentang. Wa quwwatu man yuqawimul haqqa fa innal haqqa kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Banyaknya musuh yang menentang dan kuatnya mereka yang menentang kebenaran. Sebab yang namanya al-haq, kebenaran, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahman. Yang namanya al-haq, kebenaran, itu pasti akan mendapatkan pertolongan. Kebenaran pasti akan mendapatkan pertolongan. Dan pasti akan mendapatkan ujian. Iya. Maka jangan kalian heran, sebab itu adalah sunnatullah. Tolong ditanamkan dalam diri kita hal tersebut, bahwa al-haq pasti akan mendapatkan pertolongan dan pasti akan mendapatkan ujian. Selagi dan selama kita berada di atas al-haq, yang kita ikuti, yang kita pelajari, yang kita dalami dan kita amalkan adalah semuanya kebenaran, iya, Allah menjanjikan pertama akan diberikan pertolongan. Tapi di sisi lain dengan hikmah Allah pasti akan diberikan ujian. Ujian tersebut sunnatullah, ketentuan Allah itu pasti. Yang diantara hikmahnya adalah untuk semakin mengokohkan, menguatkan keimanan seseorang. Yang dengan hal tersebut akan nampak siapa yang betul-betul jujur dan kuat dengan keimanannya, dan siapa yang hanya sekedar abal-abal, siapa yang hanya sekedar ikut-ikutan, siapa yang hanya sekedar nebeng-nebeng. Itu nampak dari situ. Iya, begitu mendapatkan ujian, celaan, hinaan, penolakan, iya, baik dari individu lain maupun dari kelompok lain, golongan lain, di situ dilihat apakah dia akan tetap kokoh dengan hal tersebut, iya, ataukah dia akan mundur teratur atau langsung mundur. Dari ujian itu nampak bahwasanya dia ini belum layak untuk sampai ke tingkatan itu. Atau dengan ujian tersebut dia sudah layak untuk sampai kepada jenjang yang berikutnya. Tinggal seluruhnya kembali kepada kita jemaah sekalian. Bagi kita, siapapun yang meneladani mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ajaran dari seluruh nabi dan rasul sebelumnya, pasti akan ada ujian. Pasti akan ada yang menentang dan tidak suka. Kita dituntut untuk bersabar menghadapi hal tersebut. Bukan dihadapi dengan frontal, bukan dihadapi dengan sebagaimana yang mereka lakukan. Ketika Anda mendapatkan celaan, hinaan, ejekan, maka jangan dihadapi pula dengan hinaan, ejekan, celaan. Jangan. Kenapa? Mereka mencela, menghina, mengejek, mereka tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu. Nah, tanamkan itu dalam diri kita. Nabi SAW ketika di Taif, beliau dilempari dengan batu. Nabi, utusan Allah, manusia yang Allah cintai, bukan Habibullah tapi Khalilullah, dilempari batu sampai berdarah kaki beliau. Beliau tidak membalas dengan melempar batu yang sama, atau membalas dengan melempar batu yang lebih besar sambil menunjuk-nunjuk, sambil teriak-teriak seperti orang di pasar. Tidak. Beliau kemudian menengadahkan tangan ke langit dan mengatakan di dalam doa beliau, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan, ampunilah kaumku. Kenapa? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Sehingga kita bisa katakan dalam diri kita, siapapun yang tidak suka dengan apa-apa yang kita amalkan, yang penting itu kebenaran, apa-apa yang kita jalani, maka kita katakan mungkin mereka tidak tahu. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah untuk mengetahuinya. Nah, dan untuk itu jemaah sekalian, kita dituntut menyampaikan apa yang kita anggap kebenaran tersebut. Kita dituntut menyampaikan apa yang dianggap kebenaran tersebut, bukan dengan malah balik menentang mereka. Sampaikan al-haq itu. Nah,
dan yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa qad yakunul a'da'u tauhid ulumun katsirah wa kutubun wa hujajun. Kama qala Allah taala, falamma ja'ahum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal 'ilm. Nah, kata beliau, dan terkadang musuh-musuh yang menentang tauhid, musuh-musuh yang menentang inti ajaran Islam yang sebenarnya, yang hakiki, yang sejati, terkadang mereka memiliki ilmu yang banyak, memiliki ilmu yang banyak, memiliki buku-buku yang banyak, memiliki argumentasi yang juga banyak. Iya. Nah, coba kita lihat di zaman kita ini saja, mereka yang menentang tauhid, mereka yang tidak sepakat dan masih suka dengan model-model kesyirikan, kadang mereka punya gelar tidak muat di ijazah. Dan biasanya gelar akademik itu dijadikan standar keilmuan seseorang. Kan begitu? Kalau gelar akademiknya panjang, wah ini orang berilmu ini. Iya. Meskipun kalau kita mau jujur, sejujur-jujurnya, meskipun gelar akademiknya panjang, itu bukan jaminan sama sekali. Iya. Sebab gelar akademik yang ada di Indonesia ini, itu demikian mudah didapatkan. Kadang Anda tidak perlu kuliah, cukup Anda duduk di rumah, telepon-teleponan, transfer, ikut ujian, iya, masukkan tesis, selesai, langsung master di depan, di belakang, iya, master MAG, master alam gaib. Nah, itu kadang tidak perlu, atau ikut kuliah begitu saja, cukup meneliti satu penelitian, tidak perlu teliti semua. Tidak perlu diteliti semua. Iya, langsung master. Iya, demikian pula dengan yang doktoral. Iya, telepon-teleponan, kemudian masukkan transfer untuk uang semester dan kemudian biaya lain dan seterusnya, ikut itu ujian disertasi dan seterusnya, sudah jadi doktor. Gampang sekali. Saya cerita seperti itu sebab ada kawan saya. Iya. Kawan saya tersebut dia alumni dari Timur Tengah. Iya. Menempuh pendidikan S2 di sini. Dia cuma ketawa-ketawa saja. Sebab untuk dapat S1 di negeri Timur Tengah sana luar biasa sulitnya. Kalau kita di sini S1 gampang sekali, ya. Iya. Skripsi tidak usah Anda buat. Iya. Cukup buka saja Mbah Google. Iya, modal kopas, copy paste, blak, semuanya kopas. Kemudian cari siapa dosen penguji. Iya, dosen pembimbing, siapkan amplopnya masing-masing. Kemudian dosen penguji, iya, datangi rumahnya, bawakan ampau dan seterusnya. Selesai. Besok Anda cum laude. Besok Anda cum laude. Itu kalau kita tapi kalau di sana sulitnya bukan main. Tidak main-main. Apalagi sampai yang S2, S3 punya persyaratan-persyaratan yang kadang orang mengatakan itu mustahil. Tapi kita di sini subhanallah gampang sekali. Dan itu yang begitu dijadikan standar ukuran keilmuan seseorang. Yang kadang sudah sampai demikian langsung dianggap hebat, tapi dari sisi tauhid, nilai-nilai keagamaan jauh sekali. Nah, ini yang terkadang yang menentang tauhid dianggap punya ilmu yang banyak. Dilihat di rumahnya, perpustakaannya sejauh mata memandang. Perpustakaannya sejauh mata memandang, semua buku ada. Mulai dari buku yang benar, buku setengah sesat, sampai buku yang sesat menyesatkan, ada semua. Ada semua koleksi. Iya. Makanya teorinya bukan lagi teori Allah berfirman, Nabi bersabda, tidak. Charles Darwin itu pernah mengatakan,
Nah, jauh nilai Al-Quran, jauh nilai Sunnah, tidak ada. Kenapa? Semua buku dikoleksi, semua dipelajari, semua dibaca. Iya. Kalau yang di bidang agama, ya itu Taqiyuddin An-Nabhani, dia punya filosofi seperti ini. Tahu ya Taqiyuddin An-Nabhani? Iya. Siapa itu Taqiyuddin An-Nabhani? Ada yang tahu? Itulah pendiri Hizbut Tahrir, ya. Dan alhamdulillah sudah dibekukan. Naam, yang mau mendirikan khilafah di atas negara Kesatuan Republik Indonesia. Naam. Iya. Oh, itu filosofi Taqiyuddin An-Nabhani itu begini. Iya. Kalau filosofinya Hasan Al-Banna itu begini. Anda ingin perubahan, iya, syakhsiyah muslim, mesti ditarbiyah. Iya, dengan jenjang-jenjang seperti ini. Itu dijadikan landasan. Itu dijadikan pokok-pokok. Subhanallah. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, banyak buku-bukunya, tapi itu tadi. Iya, tercampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Nah, dan wahujajun, mereka juga punya banyak hujjah, punya banyak dalil. Coba lihat saja mereka yang menentang bahwa mereka yang ketika dikatakan adalah Allah itu di atas langit, bukan di mana-mana, bukan di hati. Apakah mereka yang menentang itu tidak punya dalil? Banyak dalilnya. Kadang mereka sebutkan dalil dari mana? Al-Quran, As-Sunnah. Lihat, mereka yang awam ataupun mudah belum kokoh di atas keimanan, di atas tauhid, manggut-manggut. Oh, masya Allah, subhanallah. Gini kebalik. Nah, punya hujjah. Iya. Saya teringat berita kemarin. Ada seorang ibu, dia datang di kantor Kelurahan Manggala. Kantor Kelurahan Manggala itu di daerah mukim saya di Makassar. Iya. Dia mengklaim mengaku sebagai nabi yang ke-26. Baca enggak beritanya? Baca. Usut punya usut. Konon nabi yang ke-26 ini kelahiran dari Pocini. Enggak pernah Makkah lah. Daerah Pocini itu ya agak jauh sedikit dari Manggala. Oh iya, itu daerah yang sering konflik, perang kelompok, anak-anak Ablang dan Pocini itu sering ribut di situ. Ternyata dari daerah yang rawan konflik begitu muncul seorang nabi katanya. Nabi yang ke-26, perempuan pisik. Nah, ini datang mengaku sebagai nabi, membawa hujjah. Begini. Pasti ada pengikutnya, betul? Iya, tidak usah jauh. Sebelumnya siapa itu? Lia Eden ya. Lia Eden saja dengan modal retorika yang mantap, maknyus, enak tenan, banyak pengikutnya. Modalnya cuma itu. Iya. Ini juga kalau dibiarkan pasti akan begitu. Dia punya hujjah, dia punya dalil. Mungkin di rumahnya seabrek buku. Iya, makanya banyaknya kitab seseorang, banyaknya dia hafal dalil, itu bukan jaminan dia berada di atas kebenaran. Bukan sama sekali. Bukan. Iya. Kita mungkin masih ingat, iya, ucapan sabda Nabi SAW tentang kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij apa kata Nabi? Tahkiruna salatakum an salatihim. Kalau kamu bandingkan salat mereka dan salatmu, pasti kau bilang tidak ada bapaknya salatku dengan mereka. Luar biasa soal ibadah mereka. Iya. Itu bukan jaminan. Siyamuku an siyamihim. Kamu pasti pandang enteng salat puasamu dibandingkan puasanya mereka. Iya. Kehebatan, prestasi, kesolehan dan ibadah, kehebatan
di dalam berargumentasi, itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan sama sekali. Kadang mereka adalah kelompok penentang. Tentang kaum Khawarij tadi, apa yang Nabi SAW sebutkan tentang mereka? Yakhrujuna minal Islam kama yakhruju minar ramyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah dari busurnya. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan hum kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Iya. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan bahwasanya sejelek-jelek makhluk yang ada di kolong langit itu kaum Khawarij. Dan sebaik-baik makhluk adalah mereka yang membunuh kaum Khawarij. Padahal dari sisi kesolehan, prestasi, penampilan zahiriyah, mereka luar biasa. Mereka luar biasa. Tapi sekali lagi, itu bukan jaminan. Itu bukan garansi. Bahwasanya dia berada di atas al-haq, bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Terkadang jemaah sekalian, para musuh-musuh penentang daripada tauhid, itu memiliki kelebihan di atas kalian. Dan mereka kadang mengajak untuk berdebat. Mengajak untuk berdebat. Kalau Anda tidak punya kemampuan dalam berdebat, tinggalkan. Sebab kadang kehebatan seseorang dalam berdebat menjadikan al-batil menang dibandingkan al-haq. Kenapa? Hebat dia berdebat. Memang pekerjaannya berdebat. Mulai dari tingkat SD, lomba debat tingkat SD, sampai lomba debat tingkat SMA, dia tidak pernah juara harapan 1, selalu juara 1. Kalau sudah tahu seperti itu, Anda itu gagap, tidak bisa ngomong, mungkin tidak hafal ayat, tidak hafal hadits, mending sampaikan bahwasanya contoh Allah di atas langit, Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, Assalamualaikum, pergi, selesai. Sebab pasti dia bilang, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau dia dari kalangan JIL, jaringan Islam liberal, pasti dia langsung ditanya, kamu sarjana dari mana? Yang polos dan jujur pasti akan mengatakan, saya ini S3. Oh, Masya Allah. Di mana? SD Lagaligo, S1-nya. Kemudian SMP 2 dan SMA ini S3, SD, SMP, SMA, S3. Nah, kalau sudah begitu saja langsung Anda bukan level saya. Belajar ke baik-baik. Ada buku itu begini namanya. Nanti saya kasih kau. Nah, tapi kalau Anda selevel sama-sama dari sisi akademik, tunggu dulu. Ini tadi begini. Saya punya pendapat begini. Menurut hemat saya, begini. Dia selalu menghemat, tidak pernah bolos. Nah, di situ saja antum sudah kagum, luar biasa kata-katanya. Menurut hemat saya, begini. Itu filosofi ini, semuanya main filosofi. Apakah itu filosofi? Apa itu filosofi? Permen. Dengan itu saja antum sudah terpana. Wih, subhanallah, hebat betul ini orang bicara. Hebat. Mulai dari istilah-istilah yang jarang terdengar di telinga kita, sampai istilah yang buat sendiri keluar semua. Luar biasa. Yang kita tahu cuma istilah di kalangan para tukang beca. Para di kalangan tukang sayur, itu istilah-istilahnya. Siapa menjoin? Siapa? Itu jadi tahu. Pasti kagum. Subhanallah, hebat ini akademiknya. Sudah, Anda akan ikut. Oh iya. Cocok kita benar. Sudah. Makanya kalau tidak punya kemampuan, sampaikan yang hak. Sudah itu, Assalamualaikum. Tinggalkan. Nah,
para ulama sendiri mereka menjauhi perdebatan. Padahal kita tahu mereka punya kapasitas ilmu. Tapi terkadang di balik perdebatan tersebut ada hal-hal yang bisa menggelincirkan para ulama. Sebab mereka yang kaum penentang licik sekali. Dan hanya ingin menampakkan bahwa dia ingin menang, itu saja. Bukan ingin menampakkan kebenaran. Kalau kita tujuannya menampakkan kebenaran, tidak, dia ingin menang. Makanya ketika dia merasa kalah, dia akan sebutkan lagi sisi lain, sisi A, B, C, D dan seterusnya. Padahal tidak ada hubungannya. Makanya itu tadi. Kita pelajari kebenaran, tidak bisa berargumentasi, berdebat, tinggalkan. Sebab musuh-musuh penentang tauhid terkadang sekali lagi memiliki ilmu yang banyak, buku-buku yang banyak, dan argumentasi atau dalil yang mungkin tidak bisa kita hadapi. Baik. Saya kira ini jemaah sekalian di kesempatan ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik dan benar, mengokohkan kita dari tauhid, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mempelajari, kemudian mengamalkan dan mendakwakan tauhid sebagaimana tauhid yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.